Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadhi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Kepada anak-anakku sekalian, puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali ya, untuk materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Yang insya Allah ya, kita bahas pada kali ini, pada pertemuan ini kita memahami iman kepada qada dan qadar ya. Salawat beserta salam mari kita selalu curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pada para tabi'in tabi'atnya, kepada kita semua di seluruh dunia yang mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian ya, kita akan bahas mengenai memahami iman kepada qada dan qadar ya. Pada qada dan qadar. Anak-anakku sudah tahukah arti iman? Nah, atau sudah tahukah ya, arti iman kepada qada dan qadar ya? Ini kita akan bahas. Memahami arti iman. Al-imanu lugatan. Iman secara bahasa huwa adalah tasdiku, membenarkan biwujudi syai'i, keberadaan sesuatu. Istilahan, secara istilah iman huwa adalah ma apa in aqada alaihi, yang diyakini oleh hati, al-qalbu, dalam hati ya. Wasaddaqahu lisanu, dan dibenarkan oleh lisan, wa amilat bihil jawarihu wal arkanu ya, serta diamalkan dengan anggota tubuh dan badan. Jadi sekali lagi iman menurut bahasa artinya percaya ya. Percaya atau membenarkan keberadaan sesuatu. Jadi huwa tasdiku biwujudi syai'i ya. Membenarkan keberadaan sesuatu. Menurut istilah iman adalah ya ma in aqada alaihil qalbu ya. Apa yang diyakini oleh hati. Kemudian
wa shaddaqahul lisanu, ya, dan dibenarkan oleh lisan, wa amilat bihil jawarihu wal arkanu, dan diamalkan dengan anggota tubuh dan badan, ya. Kemudian ini ada hadis, ya, rawahu Tabrani, ya, al imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawilun bil lisani wa amilun bil arkani, ya. Iman adalah pengakuan dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan badan. Ya. Itu. Kemudian selanjutnya pengertian qada. Ini, ya. Menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, qada, ya, artinya hukum, keputusan atau ketetapan, kehendak. Sementara menurut istilah, qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Di mana zaman azali ini adalah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta, termasuk kita manusia belum tercipta, ya. Kemudian alam semesta belum tercipta. Itu adalah zaman azali, ya. Contohnya, ya, jenis kelamin, sengsara atau bahagia, rezeki, ajal seseorang, itu sudah ditetapkan, ya, sejak zaman azali, ya. Itu sebelum kita lahir itu di dalam rahim ibu kita itu sudah ditetapkan oleh Allah, ya, sudah dikodok, ya, oleh Allah, ya. Jenis kelaminnya, nanti hidupnya sengsara atau bahagia, rezekinya, ajal seseorang, bahkan jodohnya, seperti itu, ya. Kemudian pengertian qadar, ya. Di sini menurut bahasa dan menurut istilah, ya. Istilah. Menurut bahasa, ya, qadar adalah kepastian, ukuran, kekuasaan atau perwujudan kehendak. Jadi, ya, secara bahasa, qadar adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, dan perwujudan kehendak. Secara istilah, qadar adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya Allah, ya, dengan sesuai dengan kehendaknya Allah. Jadi, ya, bisa kita simpulkan bahwa qada adalah, ya, keputusan ketetapan Allah, ya, sejak zaman azali, ya. Misalkan, ya, jenis kelamin seseorang, sengsara atau bahagia hidupnya nanti ketika sudah lahir di dunia, ya, itu. Sementara qadar adalah, ya, kepastian, ukuran, kekuasaan dan perwujudan kehendak, ya, dari qada, ya, perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya, ya. Itu. Jadi qada itu ketetapan atau ketentuan Allah yang akan terjadi, ya, terjadi kepada manusia, dan qadarnya itu, ya, ketetapan dan ketentuan Allah yang sudah terjadi, jadi perwujudannya, ya, perwujudannya. Ini contohnya, nih, ya, contohnya, nih. Telah terjadinya atau terwujudnya bentuk jenis kelamin, sengsara atau bahagia, rezeki atau ajal seseorang. Jadi qadar itu ketentuan yang sudah terjadi, yang tidak bisa dirubah. Kalau qada, ya, kalau qada, ya, itu ada kemungkinan,
ada kemungkinan ya, ada kemungkinan untuk bisa berubah seperti ya rezeki itu ya, kemudian kebahagiaan ya, itu kehidupannya itu nanti ada istilah yang ada usaha manusianya itu seperti itu ya. Hadis tentang kodo dan kodar ya. Ini hadis ya, an Anas ibni Malik, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an, annahu ya, sesungguhnya ya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yang memiliki keagungan ya, yang mempunyai kekuasaan dan keagungan, qad fakalla birrahimi ya, sungguh benar-benar ya memerintahkan ya malakan ya kepada malaikat ya untuk memeriksa ya, rahim seorang ibu ya, seorang ibu, rahim, di dalam rahim, memeriksa di dalam rahim. Fayaqulu, maka malaikat mengatakan, ay rabbi nutfatun ya, wahai Robbi ya, setelah diperiksa rahimnya ya, dilihat rahimnya, malaikat mengatakan, ay rabbi nutfatun, jadi rahim, di dalam rahim masih bentuk air mani. Kemudian memeriksa lagi malaikat ini di dalam rahim, ayo Rabbi, wahai Allah, wahai Tuhan, alaqatun ya, sudah berbentuk darah ya, berbentuk darah, alaqah ya, alaqah. Kemudian periksa lagi malaikat nih di dalam rahim itu, ayo Rabbi, wahai Tuhan, wahai Allah, mudghatun ya, sudah berupa apa? Berupa daging ya, berupa dagingnya. Fa idza aradallahu, maka apabila ya Allah sudah menghendaki, ayyaqdiya khalqan ya, maka Allah akan menetapkan ketentuannya terhadap calon manusia ini ya. Qalal malaku ay rabbi zakar au unsa ya, nanti setelah itu malaikat ngomong lagi ya ke Allah, mau laki-laki atau perempuan ini ya, nanti dijadikan ya, zigot ini nantinya itu berupa laki-laki atau perempuan. Kemudian syaqiyun au sa'idun, sengsara atau bahagia ini nanti janin ini tuh ya, udah ditentukan nanti, syaqiyun au sa'idun, sengsara atau bahagia. Famar rizqu famal azalu ya, bagaimana tentang rizkinya ya, rizkinya bagaimana tentang azalnya tuh. Fayuqtaba kadzalika fi batni ummihi ya, di dalam perut ibunya ya, segala ketentuan ya, terhadap janin itu ditetapkan oleh Allah. Ya. Jadi di situ laki-laki atau perempuan, kemudian bahagia atau sengsara ya, kemudian
tentang rezekinya, tentang azalnya itu sudah dicatat semenjak manusia itu dalam kandungan, di mana janin masih dalam kandungan itu. Ya. Contoh kodo dan kodar. Misalkan ya, seseorang bernama Elia saat ini belajar di pondok pesantren modern Gontor. Ya, sebelum Elia lahir ke dunia, bahkan sejak zaman azali Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa seorang anak bernama Elia kelak akan belajar di pondok pesantren modern Gontor. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali itulah yang disebut kodok. Kemudian kenyataan yang terjadi saat ini disebut kodar. Ya, itu contohnya. Misalkan si A ya, udah ditetapkan oleh Allah itu sejak zaman azali dalam kandungannya bahwa akan sekolah di SMPN 1 Pusaka Negara. Ya. Kemudian setelah lahir dewasa bersekolah ya, TK, SD, kemudian ya SMP, kenyataan terwujud sekolah di SMPN 1 Pusaka Negara, maka itu disebut adalah kodar. Jadi kodo itu sebelum manusia itu dilahirkan ya, tentang rezekinya, matinya ya, kemudian sengsara atau bahagia. Kemudian ketika sudah dilahirkan dan sudah terjadi seperti rezekinya, kemudian bahagia atau sengsara sudah terjadi, kemudian segala sesuatunya, maka itu disebut kodar ya. Itu. Kodo dan kodar secara umum disebut juga dengan takdir. Takdir itu terbagi dua, ada takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Di mana takdir mu'allaq ini ya, maaf. Takdir mu'allaq ini secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan ya. Takdir mu'allaq itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha, hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada usaha ya manusia tuh. Nah, jadi manusia ada usaha karena takdir ini takdir yang ditetapkan oleh Allah, namun masih bisa dirubah oleh manusia itu sendiri ya. Itu. Bahkan ya, lebih dalam lagi dengan masalah kodo dan kodar ini lebih luas lagi ya, menjadi perdebatan para cendekia muslim ya, para ulama ya, para ulama. Sehingga dalam ilmu teologi ya, teologi Islam, dalam ilmu kalam ya, ini banyak aliran-aliran ya, karena adanya perbedaan tafsir kodo dan kodar ya. Ada seperti aliran Jabariyah ya. Kemudian Qadariyah ya. Mu'tazilah ya. Asy'ariyah, Maturidiyah, itu aliran-aliran tentang memahami kodo dan kodar. Nanti ya, itu pembahasan kalian kalau sudah masuk ke perguruan tinggi itu akan dibahas teologi Islam ya. Nah, ini ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma, tidak akan merubah ma biqaumin, apa-apa terhadap suatu kaum ya, hatta hingga yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri ya. Itu jadi Allah itu memberi kesempatan kepada manusia, silakan ya, dengan ilmu pengetahuannya bagaimana manusia bisa merubah ya,
merubah kondisinya, ya. Yang tadinya miskin bisa kaya, yang tadinya kekurangan bisa sejahtera, yang tadinya bodoh bisa pintar karena ada usaha. Ya, orang bodoh usaha, belajar dengan tekun, ya, dengan disiplin menjadi seorang yang pintar atau anak yang pintar. Kemudian orang sakit berusaha untuk berobat terus-menerus, kemudian ya dia sehat. Ya. Kemudian seterusnya, ya. Jadi ini ada usaha manusia, ya, ada usaha manusia. Ini mualak. Jadi mualak itu masih bisa dirubah takdirnya, ya. Namun tetap, ya, pada akhirnya Allah yang menentukan. Ya, itu. Contoh takdir mualak nih. Seseorang yang ingin pandai maka harus berusaha meraihnya. Usaha-usaha yang tersebut antara lain dengan cara rajin belajar dan disiplin membagi waktu itu. Kemudian qada dan qadar disebut dengan takdir. Yang kedua, takdir mubram. Ya. Di mana takdir mubram adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Jadi ini adalah kekuasaan mutlak Allah, ya. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa, ya, terhadap takdir mubram ini. Nah, ini ayatnya firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin azal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ya. Walikulli, dan setiap umat azalun mempunyai ajal, batas waktu. Faida, maka apabila jaa ajaluhum, telah datang azalnya kepada mereka, la yastakhiruna, mereka tidak dapat meminta penundaan sa'atan wa la yastaqdimun, atau mempercepat meskipun sesaat pun, ya. Jadi manusia ketika ajalnya sudah tiba tidak bisa menunda dan tidak bisa mempercepat sesaat pun, ya, seperti itu, ya. Ini sudah mutlak, ya, menjadi kekuasaan Allah, ya, takdir mubram itu. Contohnya takdir mubram, jenis kelamin manusia, ajal panjang pendek usia, api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat dan sebagainya, ya. Tidak mungkin, ya. Ini sudah ketetapan, ya. Sudah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah-rubah, ya. Itu seperti itu. Ya, itu saja. Nah, itulah anak-anakku sekalian pembahasan tentang iman kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini bermanfaat buat kalian dan bisa diamalkan bahwa segala sesuatu itu, ya, adalah kehendak Allah, dan maka kita harus menyerahkan diri kepada Allah. Kan kemudian kita, ya, setelah berusaha, ya, kita tawakal ala Allah, bertawakal kepada Allah, bersabar dan senantiasa mensyukuri apa yang telah dinikmatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kalian paham. Ya, mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas, ya.
Mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.